terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang saya hormati Mbak Kirana, Ya. serta para pendengar setia Radio Mahardika FM. Mohon izin, saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar, menyampaikan update data perkembangan jumlah kasus virus corona atau COVID-19 pada hari Kamis, tanggal 14 Mei tahun 2020 yang ada di Kota Blitar sampai dengan pukul 14.00 WIB, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 1.781 orang atau bertambah 15 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala adalah 33 orang atau tetap. 3. Jumlah kumulatif OTG atau orang tanpa gejala dalam proses pemantauan adalah 5 orang atau tetap. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari adalah 28 orang atau tetap. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 201 orang atau bertambah 1 orang. 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari lamanya adalah 192 orang atau tetap. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 8 orang atau bertambah 1 orang. 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 1 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 4 orang atau tetap. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 4 orang atau tetap. 11. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 2 orang tetap atau tetap. Dan 12. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 1 orang atau tetap. Selanjutnya saya sampaikan update data perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan di Jalan Sumba, Kota Blitar sebagai berikut. 1. Jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil. 2. Jumlah kumulatif PMI atau pekerja migran Indonesia adalah 9 orang. Ketiga, jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini adalah 1 orang. Keempat, jumlah kumulatif pemudik atau pendatang dari awal hingga kini adalah 70 orang. 5. Jumlah kumulatif penghuni yang dipulangkan dari awal hingga kini adalah 14 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif penghuni selesai karantina dari awal hingga kini adalah 42 orang atau bertambah 3 orang. Dan ketujuh, jumlah kumulatif penghuni rumah karantina kesehatan hari ini adalah 23 orang. Selanjutnya saya sampaikan kondisi terkini di Kota Blitar, yaitu satu kasus konfirmasi positif COVID-19 yang sampai saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Rujukan Kota Blitar. Alhamdulillah kondisinya stabil sambil menunggu hasil pemeriksaan swab kedua. Swab kedua sudah dilakukan, dokter, atau masih akan? Insya Allah sudah dilakukan. Masih menunggu kabar dari Surabaya. Selama proses menunggu, selama hasil belum keluar, akan tetap dirawat di rumah sakit rujukan. Insya Allah demikian. Ya. Dokter, mungkin kalau kita mengamati pergerakan masyarakat saat ini menjelang Lebaran, sudah mulai banyak yang geli, dokter, untuk belanja ini itu, apalagi ibu-ibu ini ya. Secara khusus mungkin dari kita ada yang perlu diingatkan kembali untuk masyarakat, dokter. Iya. Ya, namanya juga ini adalah hari besar umat Islam di Indonesia dan di dunia. Khusus di Indonesia kita sudah terbiasa dengan tradisi Lebaran, beramai-ramai, belanja dan lain sebagainya, termasuk silaturahmi. Untuk itu ya
boleh-boleh saja. Yang penting dalam prinsip pribadi, keluarga, tetap pegang teguh itu yang namanya protokol kesehatan. Belanja jangan berebut antri, harus sabar giliran. Jadi kalau di daerah lain tertentu itu ada pendisiplinan di setiap belanja. Ya ini kebetulan di retail, minimarket. Di minimarket itu dibatasi antri masuk untuk memilih belanja itu, misalnya maksimal 5 orang. Kemudian giliran untuk antri di depan kasir maksimal 3 orang dengan berjarak. Nah seperti itu. Jadi yang lain harus bersabar menunggu. Jangan kemudian, nah ini si pengusaha juga nggak boleh memberikan pancingan orang untuk berkerumun, berebut, akhirnya menggerombol pada satu keranjang. Apa itu isinya? Keranjang makanan, apa keranjang sandal, keranjang baju. Akhirnya bergerombol di situ. Nah nanti ditambah ada yang nggak pakai masker. Pakai masker aja berisiko kalau dekat. Kenapa? Masker kita ini ada lubang loh. Iya, benar. Kalau mau masker itu rapat sekali ya maskernya mahal harganya. Sehingga ketat ke seluruh area hidung dan mulut, muter itu. Nah masker kita ini longgar. Ya diupayakan ngepres banget nggak bisa, tapi kalau agak ngepres bisa. Nah ini berbahaya kalau ada orang jarak setengah meter kemudian bersin. Kebetulan yang bersin itu memiliki virus corona. Nah, mungkin ngowos atau pas nggak pakai masker, atau hidungnya nggak dikasih masker, cuman mulutnya doang. Ada banyak ya dokter kayak gitu. Banyak mulutnya, hidungnya bolong. Karena katanya sesak napas. Ungkap dan lain sebagainya. Nah itu terus dia nggak sengaja bersin. Ya bahaya kan kalau kemudian percikan bersin itu kehirup oleh kita lewat celah-celah masker yang kita. ada. Itu yang berisiko. Kedua berikutnya ya tangan kita bersentuhan, mungkin ya macam-macam lah, pokoknya berjarak 1,5 meter. Jangan sampai kurang dari itu. Karena resiko banyak sekali ya. Setelah belanja, selama belanja jangan pegang wajah. Setelah belanja segera kalau bawa hand sanitizer gunakan. Selesai belanja. Belum perjalanan pulang, masih mau keluar dari gedung atau cari ke toilet, wastafel, cuci pakai sabun. Baru keluar. Sampai di rumah ada jangan lagi langsung ke ruang tamu, ruang keluarga. Yaitu barang-barang semua ditaruh di belakang rumah, di bagian belakang. Kemudian tangan semua dicuci. Kemudian pakaian masuk ke kamar mandi, pakaian dilepas, masker dilepas, keramas, mandi keramas. Ya, kalau perlu itu barang-barang tidak berisiko ya disemprot dengan desinfektan. Tapi kalau barang-barang itu berisiko, rusak dan sebagainya, jemur aja besok pagi. Di sinar matahari berapa jam gitu. Itu yang paling aman. Tips dari Dokter Muklis, belanja nggak apa-apa asal tetap aman itu tadi ya. Dan jaga jarak, social distancing, physical distancing harus dikedepankan. Siap. Semoga biar ini bermanfaat. Biar aman dan selamat sehat itu loh. Itu yang terpenting. Kita saling menjaga, dokter. Saling menjaga. Oke. Ini untuk ibu-ibu yang ingin berbelanja nanti ya, bisa diterapkan tips dari Dokter Muklis. Ada yang ditambahkan? Cari toko yang sepi. Jangan cari yang murah. Pokoknya belanja. Ada yang diskon, ada yang rame, itu yang dituju salah kaprah ya. Bahaya. Jangan. Ini yang paling gampang, cari toko yang sepi kalau nggak mau ribet-ribet ya dokter ya. Bisa panen COVID nanti. Kalau cari itu yang sepi, aman. Paling nggak rugi sedikit, mahal sedikit, apa.
Oke, terima kasih Dokter Terima kasih, Mbak Muklis, Kirana. informasinya luar Sama-sama. biasa, tips untuk ibu-ibu ya, Iya. emak-emak zaman now. Kalau Betul. ada lebaran nggak ada Iya. pernak-pernik di rumah, kayaknya ada yang kurang, Oh Dokter. ya, kalau makanan jangan lupa, jangan karena ini COVID Ya. keburu-buru belanja. Aha, Lihat kemasannya, Oke. utuh atau rusak atau mencurigakan. ya. Kedua, baca kemasan itu. Adakah tanggal kadaluarsa? Ya. Kalau ada dibaca tanggal kadaluarsa. Kalau tanggal kadaluarsa ada tetapi sudah tidak jelas terbaca, jangan dibeli. Oke. Mhm. Kemudian produksi itu izinnya bagaimana? Ya. Izinnya mati masih berlaku atau sudah mati? Misalnya izinnya tahun izin produksi ya. Tuh juga bahaya. Jadi izin produksi ada enggak? Kalau ada bagus, kalau tidak ada ya jangan. Oke. Tapi kalau itu isinya mungkin keripik singkong buatan home industry, ya nggak ada izin produksi, makan aja. Oke, terima Begitu. kasih Dokter. Ini kalau kita berbicara tentang belanja banyak banget ya. Ya, Kita lain harus, waktu, lain waktu. kita harus tetap bisa menjadi pembeli yang cerdik, yang cerdik pintar. cerdas. Iya. Ya. Oke. Hati-hati membeli ya. Jangan asal comot. Jangan. Apalagi yang teliti diskon. dulu sebelum Apalagi membeli. yang murah-murah. Betul. Jangan asal comot. Pinter Mbak Kirana. Baik, terima kasih Dokter Terima Muklis. kasih. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum.